manajemen kasus terkait gangguan sistem kardiovaskuler, respirasi sama sistem hematologi. Nah, tapi karena manajemen kasus kemarin kita sudah membuat asuhan keperawatan, ya, gambaran secara besarnya seperti itu ya. Jadi kalian sudah saatnya sudah paham terkait manajemen keperawatan, mulai dari pengkajian sampai ke analisa data, ya, intervensi sampai ke implementasi. Nah, yang saya evaluasi dari yang tugas kemarin, masih ada beberapa yang belum bisa mengkategorikan ini diagnosa prioritasnya apa, gitu ya. Jadi harus tahu prioritas dari diagnosa. Karena apa? Karena kenapa kita membedakan yang harus prioritas yang mana, yang bisa diagnosa kedua dan ketiga itu yang mana, gitu ya. Karena nanti diagnosa prioritas berarti itu yang kita akan lakukan intervensi lebih dulu, gitu ya. Intervensi lebih dulu sehingga nanti bisa tidak akan berdampak kepada yang lainnya, seperti itu. Misalnya contohnya pasiennya kemarin pasien jantung, ya, jantung. Dia lebih kalau saya lihat tanda dan gejalanya lebih ke dia ada penurunan curah jantungnya, ya, ada diagnosa terkait penurunan curah jantung. Lalu kalau nggak salah pasiennya ada nyeri juga. Nah, nyerinya skala berapa? 5. Skalanya 5, ya. Jadi yang mana dulu nih yang harus menjadi diagnosa prioritas, ya? Jadi kira-kira yang mana? Kalau ada diagnosa penurunan curah jantung sama nyeri akut, skalanya 5 nyerinya, lebih akurat, ya, penurunan curah jantung, ya. Dari penurunan curah jantung itu dia bisa menyebabkan nyeri. Nah, kalau kita sudah intervensi penurunan curah jantungnya, nah itu sebenarnya nyerinya juga sudah bisa berkurang, gitu ya. Lalu diagnosa selanjutnya kita ambil nyeri akut. Diagnosa ketiganya apa? Jadi diagnosa yang paling prioritasnya dulu, gitu ya. Nah, untuk SLKI-nya, lalu ke perencanaan sampai ke intervensi. Nah, untuk penulisan intervensi, ya, jadi perencanaan saya lihat sudah paham semua, ya, cara penulisannya, pengambilannya. Lalu untuk implementasinya, kalau kita melakukan implementasi langsung kepada pasien, nah itu di implementasi harus ada hasil, ya, hasilnya apa. Misalnya intervensi sudah dilakukan pengkajian nyeri atau intervensi apa, gitu, lalu hasilnya apa. Nah, itu harus dituliskan secara sesuai dengan apa yang hasil dari intervensi tersebut, gitu ya. Ya, kurang lebihnya untuk manajemen asuhan keperawatan seperti itu, gitu ya. Oke, karena gerah jadi tidak kondusif, ya. Boleh deh kalau mau buka jas labnya. Gerah banget, ya, saya juga ngerasain. Ini hasilnya udah berapa sih? 2 menit terkait fisioterapi dada. Sebenarnya ada postural drainase, tapi postural drainase itu adalah termasuk juga ke dalam fisioterapi dada. Itu sama dengan tindakannya nanti kita masukkan di tangga, gitu ya. Sama pemberian inhalasi atau nebulisasi, nebulizer, ya. Ada yang sudah pernah praktik? Sudah. Belum. Udah. Fisioterapi dada belum dapat. Udah dulu fisioterapi dada mau udah nebulizer. Ibu udah di rumah sakit. Oh, gue belum. Fisioterapi dada udah, kalau nebulizer belum. Nebulisasi belum. Nebulisasi ya. Oke, jadi nanti kita fisioterapi dada sekaligus postural drainase sekaligus batuk efektif, ya. Ini pada pasien-pasien dengan gangguan sistem respirasi bisa dilakukan intervensi tersebut, gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien. Oke, untuk tujuan dari fisioterapi dada sendiri ada yang sudah tahu? Apa? Untuk mengeluarkan
untuk mengeluarkan sekret ataupun sekutum tadi yang ada di paru-paru. Jadi bisa dilakukan fisioterapi dada. Ya, nanti caranya sudah dilihat daftar kliniknya. Ini ada ambil dilihat daftar kliniknya. Oke, mau langsung tindakan? Supply oksigen. Nggak ada tisunya. Tisunya nggak diambil. Di sini tuh. Ada. Udah tadi tuh sih. Oh, udah. Fisioterapi dada karena tadi tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret dari paru-paru pasien yang memang punya indikasi pasiennya ada batuk, berdahak, apalagi dia sulit untuk mengeluarkan. Ya, jadi di situ kita lakukan intervensi keperawatan dengan fisioterapi dada. Kalau pasiennya butuh tes atau cek lab terkait sekutumnya, BTA-nya bisa kita sekalian masukkan atau siapkan pot sekutum. Ini untuk pengecekan ke laboratorium, ya. Kalau pasiennya tidak diperlukan untuk pengecekan sekutum, kita hanya melakukan fisioterapi dada, lalu batuk efektif, boleh dibuang di biasanya ada pot untuk pembuangan dahak yang ada tutupnya gitu. Kalau tidak bisa juga dibengkok biar lebih mudah, bengkoknya dikasih tisu jadi dia tidak kemana-mana, seperti itu ya. Lalu untuk stetoskop ini fungsinya kita auskultasi dulu. Biasanya pasien-pasien dengan tadi ada gangguan, berarti kalau dia ada sekutu diagnosanya apa? Ada gangguan apa? Jalan nafas. Biasanya pasien-pasien bersihan jalan nafas ada suara tambahan apa? Ya, jadi nanti sebelum kita lakukan fisioterapi dada, bisa kita auskultasi dulu. Sama sesudahnya kita auskultasi apakah masih ada suara roncit tersebut atau tidak. Untuk tahapannya sama semua ya, kita mulai dari interaksi. Kita kontak dulu ke pasiennya, kita sampaikan tujuannya apa, lalu tindakannya berapa lama, waktunya, tempatnya di mana ya. Karena sudah semester 3 ya, jadi sudah tahu urutannya. Oke, ada yang mau menjadi pasiennya? Ayo, boleh. Siapa yang mau jadi? Sampaikan waktu dan tempatnya. Sebelum itu kita bisa cuci tangan dulu, ya. Pakai boleh ataupun pakai sabun dengan air. Kita ketemu pasiennya. Selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan saya Suster Dimas yang berada di sini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Tanggal lahirnya? Tanggal lahir pasiennya? Nanti sesuaikan dengan ulang pasien ya, sama dengan rekam medis juga. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau darah yang ada di rongga dada ibu yang sulit dikeluarkan ya. Jadi waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, tepatnya di sini saja. Kalau Ibu bersedia, ya, kalau Ibu bersedia, saya ingin menyiapkan alat nanti kembali. Oke, setelah itu jangan lupa kita menyiapkan alat yang sesuai dengan tindakan, gitu ya. Sudah selesai menyiapkan alat, kita kembali ke pasien. Ibu, alatnya sudah siap. Apakah kita bisa melakukan tindakan sekarang? Sebelum itu, jangan lupa tutup privasi. Ya. Selanjutnya, Ibu sebelum kita melakukan tindakan, ada baiknya kita membaca. Selanjutnya kita siapkan
gelas ini isinya air minum ya. Jadi pasiennya nanti kalau ada pada saat dia sudah mengeluarkan darah untuk minum. Jadi bisa dari pasiennya ya. Jadi jangan lupa cuci tangan ya. Ini nggak disiapin hand scrubnya sama asistennya. Setelah cuci tangan, habis itu kita pakai hand scrub. Terapi dada, kita lakukan yang namanya postural drainase, yaitu memposisikan dia kira-kira sekretnya itu tumpukannya di mana. Kita bisa lihat dari gambaran ronsen pasien ya, biasanya di situ bisa terlihat. Atau kalau tidak lihat gambaran ronsennya, kita bisa dengarkan dengan stetoskop gitu ya. Jadi kita auskultasi terlebih dahulu sebelum kita lakukan. Ya, kalau misalnya ada pasiennya ada ronsennya bisa di sana ya. Tapi kalau tidak ada, boleh kita lakukan auskultasi. Ibu, ini saya mau mendengarkan ibu. Biasanya auskultasi ini untuk auskultasi ibu kita pasiennya sudah dengarkan. Kalau ada suara tadi ya kan, dengarkan. Sudah nikah, sebelah kan kalau sudah punya suara tadi ronnya lebih dengar harus sebelah kiri, kan pasiennya ke sebelah kiri gitu ya. Atau pasiennya tidak bisa sebelum kita fisioterapi dada dengan posisi duduk, kita tanya pasiennya bisa duduk atau tidak. Ya, kalau pasiennya tidak bisa duduk, kita disesuaikan dengan penentukan sikapnya. Tapi kalau pasien ini dong. Kalau selesai baru nanti kita lakukan untuk drainase atau dada ada dua, ada yang namanya perkusi ataupun vibrasi. Sisanya dari ini, tetapi cukup seperti itu nanti akan empuk area punggung pada ini kita tubuh secara perlahan ya. Jadi kalau jamaah ada seperti ya, kalau tidak nyeri boleh posisi dua tangan dengan BTA boleh dimasukkan ke sini, tapi kalau tidak butuh nanti buang di bengkok aja ataupun di tempat butuh. Ibu nanti bisa tarik nafas melalui ibu tahan selama 3 detik, nanti ibu bisa masukkan tarik nafas melalui ibu. Batuk ini apa?
penyelesaian. Tapi kalau di RPS itu dipisah-pisah ya. Untuk pleonase ada fisioterapis dada. Oke, setelah tindakannya selesai, kita rapikan. Setelah itu kita posisikan pasiennya kembali ke posisi pasien yang awal.